Kebakaran yang melanda Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur sudah dinyatakan padam sepenuhnya. Sementara rombongan foto pranikah berencana melaporkan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena dianggap lalai melakukan pengawasan. Keindahan alam di kawasan wisata Gunung Bromo yang awalnya bernuansa hijau, kini menghitam hangus terbakar. Kawasan yang terbakar meliputi Bukit Teletabis, Padang Sabana, dan hamparan tanaman Edelweiss. Kebakaran juga mengakibatkan objek wisata Gunung Bromo, Jawa Timur ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Kebakaran telah padam sepenuhnya, namun menyisakan kerusakan ekosistem dan keindahan kawasan konservasi itu. Secara keseluruhan api telah padam selama 2 hari ini sudah padam. Jadi tidak ada titik-titik api atau sumber api baru di kawasan Bromo. Semoga dalam waktu dekat bisa situasi normal kembali dan segera dibuka untuk kawasan TNBTS bagi wisatawan. Terkait kasus hukum kebakaran di Bromo, polisi telah mengirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan atas tersangka Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer. Dalam waktu dekat, berkas sekaligus tersangka akan dilimpahkan oleh polisi ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas menunggu pemeriksaan lanjutan 5 orang saksi yang menurut rencana dilakukan Senin besok. Setelah kami menerima SPDP tersebut, tentunya saya telah mendisposisi dan menunjuk 3 orang jaksa penuntut umum yang kemudian akan menjadi jaksa peneliti, di mana nanti selanjutnya kami menunggu berkas perkara dari penyidik untuk dilimpahkan ke kami, dan kami akan melakukan penelitian berkas perkara tersebut baik dari sisi syarat formil maupun sisi syarat materialnya. Pasangan calon pengantin penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo meminta maaf kepada warga suku Tengger. Mereka mengaku menyesali perbuatannya dan tak ada unsur kesengajaan untuk membakar kawasan konservasi itu. Mereka juga sempat berusaha memadamkan api dengan air mineral, namun gagal. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Usai meminta maaf, pasangan calon pengantin ini juga berencana melaporkan pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ke polisi. Mereka menilai pengelola lalai dalam mengawasi kawasan wisata konservasi tersebut sehingga terjadi kebakaran. Petugas harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya SOP pengamanan ini tidak tahu, dan kalau lewat harus ada lewat SIM aksinya. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Kebakaran yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo sejak 6 September lalu kini telah sepenuhnya padam. Sekitar 270 hektar lahan hangus akibat kebakaran yang dipicu flare atau suar api yang dinyalakan calon pasangan pengantin saat melakukan sesi foto prewedding. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Babul, selamat siang. Apakah ada rencana yang akan dilakukan otoritas tempat untuk bisa mengembalikan kondisi kawasan wisata Bromo seperti sedia kala? Ya, Francisco dan juga saudara, memang selama lebih dari 2 pekan kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bromo ini dampaknya memang sangat luar biasa, besar kerugian yang dialami oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Data sementara ada sekitar 504 hektar lahan yang awalnya eksotik dan asli kini tandus dan hangus. Dan saat ini api memang sudah dinyatakan benar-benar padam total, tidak ada sumber api baru ataupun ada asap yang terpantau masih berada di sekitar lereng Gunung Bromo. Meski demikian, proses
pengawasan dan patroli tetap dilakukan oleh petugas gabungan. Dan terkait dengan proses pemulihan atau reboisasi di kawasan Bromo ini, informasi yang kami dapat bahwa kawasan ini tidak seperti kawasan-kawasan lain di mana ada tanaman endemik di kawasan Bromo seperti Edelweiss, kemudian cemara gunung yang tidak bisa ditanam ulang ataupun direhabilitasi. Adapun solusi yang dilakukan untuk melakukan pemulihan di kawasan ini adalah pemulihan secara alamiah, artinya menunggu sampai kawasan ini benar-benar subur kembali, menunggu sampai hujan tiba atau turun begitu, Francisco, sehingga proses pemulihan bisa dilakukan secara alamiah. Karena kawasan ini tidak seperti kawasan-kawasan lain yang ketika tanaman atau flora dan faunanya rusak, maka bisa dilakukan proses rehabilitasi. Tidak demikian halnya dengan kawasan Gunung Bromo yang merupakan kawasan taman konservasi, Francisco. Ya, 2 pekan terjadi kebakaran di Taman Nasional Gunung Bromo dan sudah bisa dipadamkan dan memang ada kerugian ekologis yang terjadi di sana, Babul. Nah, lantas kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana perkembangan proses penyidikan kasus ini? Karena kan 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada tersangka baru kemudian dan wajib lapor kemudian kepada 5 orang yang lainnya, Babul? Ya, memang pasca pemadaman berhasil dilakukan, saat ini proses hukum tetap dilakukan. Ada 1 orang tersangka yang merupakan seorang manajer wedding organizer, kemudian 5 orang rombongan yang lain statusnya masih sebagai saksi, termasuk 2 calon mempelai. Untuk 1 orang tersangka yang bernama Andri Wibowo Eka Wardana ini, proses penyidikan telah memasuki tahap akhir, di mana berita acara pemeriksaan sebentar lagi rampung dan akan dilimpahkan baik tersangka ataupun berkasnya ke kejaksaan oleh pihak kepolisian. Sementara untuk 5 orang ini prosesnya masih berlangsung, namun status mereka masih sebatas saksi. 5 orang ini terdiri dari 2 orang calon mempelai, kemudian 3 kru, statusnya masih sebatas saksi, dan rencananya besok tanggal 18 September ini, Senin, 5 orang ini akan kembali dipanggil oleh Polres Probolinggo untuk dimintai keterangan. Sebenarnya para saksi, 5 orang saksi ini sudah mencoba untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Mereka pada Jumat kemarin sudah meminta maaf ke masyarakat suku Tengger di lereng Bromo, kemudian juga menyatakan kesediaan untuk membantu perbaikan ekosistem yang rusak seperti reboisasi misalnya, atau membantu biaya perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat kebakaran. Namun masyarakat Tengger ketika ditemui oleh rombongan pribadi ini menyatakan bahwa secara manusiawi mereka sudah memaafkan jauh sebelum orang-orang ini atau rombongan ini meminta maaf. Namun untuk kasus hukum, masyarakat Tengger tidak bisa melakukan intervensi atau mempengaruhi penyidik dan membiarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kasus ini juga sudah semakin panjang begitu, Francisco. Proses penyidikan terus dilakukan, bahkan Bareskrim Polri juga sudah turun ke wilayah Probolinggo untuk melakukan asistensi agar Polres Probolinggo segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka baru, begitu, Francisco. Baik, asistensi dari Bareskrim Polri dilakukan dalam proses gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian di sana. Dan terima kasih Babul Arifandi yang melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.